Para pemirsa yang budiman, kali ini Grid akan mencoba membuat gambar kaleidoskop tahun 2020. Di mana di tahun 2020 ini kita mengalami situasi yang luar biasa ya. Ada satu wabah di dunia ini yang bermula dari penyakit atau virus di kota Wuhan di Cina yang kemudian menyebar luas dengan cepat ke seluruh dunia. Ya, virus ini sejenis virus flu tapi lebih berbahaya dan menyebabkan banyak korban jiwa. Ya. Dan sampai hari ini penambahan korban masih terus berlanjut di seluruh dunia. Ya, sudah jutaan manusia yang kehilangan nyawa, ya, membuat banyak kesedihan. Oke. Tahun 2020 dan sampai hari ini ya penyakit ini masih terus dicarikan obatnya. Di Indonesia sendiri pun sudah masuk dan sudah banyak korban jiwa. Dan dari sekian banyak cara di dunia orang mengatasinya, Indonesia punya cara sendiri ya. Indonesia kalau di luar sana ada istilah lockdown dan sebagainya, nah Indonesia punya istilah sendiri yaitu PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar. PSBB ini ya sebetulnya cukup berhasil mungkin, tapi ternyata ya tergantung kedisiplinan warga juga ya. Itu kebanyakan di kota-kota akhirnya banyak terjadi penutupan jam-jam malam ya, usaha-usaha ditutup, tidak boleh terlalu malam bukanya, berbagai macam hiburan malam juga ditutup dan akhirnya banyak mengakibatkan kondisi perekonomian yang makin sulit buat masyarakat ya. Oke, sepanjang tahun itu banyak sekali warga yang terkena, bahkan pejabat tidak kenal golongan ya, baik pejabat, masyarakat dan sebagainya, semua terkena penyakit ini. Lalu kemudian di situasi yang begitu rumit juga, tiba-tiba keributan muncul ya di negeri ini ketika pemerintah mengeluarkan satu kebijakan yang ramai dinamakan Omnibus Law. Ya. Omnibus Law ini ya semacam bus omni. Ya, jadi Omnibus Law. Oke, jadi ada sekian banyak aturan hukum yang digabung di dalam satu aturan. Ya, jadi aturan-aturan ini yang tadinya saling tumpang tindih ya, berbagai macam pasalnya suka bertabrakan dan sebagainya, digabung di dalam sebuah aturan yang berkait satu sama lain ya. Nah, pemerintah berpikir bahwa aturan-aturan ini dibuat, disatuin agar terjadi ya dalam satu wadah itu terpadu lah ya. Karena mengingat Indonesia ini akan mengalami yang namanya bonus demografi, ya. Bonus demografi, yaitu di mana ledakan jumlah penduduk warga yang usia produktif itu akan bertambah banyak, sehingga menyebabkan kebutuhan lapangan kerja. Itu lapangan kerja ini, nah itu kaitannya dengan perizinan usaha dan sebagainya yang selama ini dirasakan masih sulit karena tadi banyak aturan yang bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Tapi kemudian hal ini memicu protes, ya, protes dari banyak kalangan, dari para buruh, ya, protes, kemudian dari aktivis lingkungan juga protes karena terkesan si aturan yang digabung ini akan banyak merugikan, terutama ya alam akan semakin rusak ya karena perizinan menjadi mudah gitu ya kalau misalkan mau bikin
perusahaan dan sebagainya dan lain-lain. Ya, tapi pada akhirnya tetap aturan ini kemudian tetap diterbitkan, tetap ditandatangani presiden, ya, dan kita lihat apakah memang ternyata menjadi lebih baik, ya, apakah usaha memang menjadi lebih mudah dan menjadi lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan, atau justru ini mengakibatkan lagi kesulitan-kesulitan lain, ya, tadi terutama apakah lingkungan akan menjadi rusak dan sebagainya. Itu cerita Omnibus Law, ya, dan pada akhirnya demo-demo ini ya reda, meskipun tetap aja ya banyak suara-suara yang mengkritik tentang situasi ini. Nah, itu di Indonesia. Kemudian kita coba melihat apa yang terjadi di dunia, ya. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh sebuah berita ada warga kulit hitam, ya, di Amerika yang mendapatkan perlakuan diskriminasi, ya, sampai kehilangan nyawa, yaitu namanya adalah George Floyd, ya. George Floyd ini dianggap melakukan sesuatu yang kemudian ditangkap oleh polisi, tapi penangkapannya ternyata berlebihan, ya. Dia ditekan badannya, tubuhnya sampai beberapa saat kemudian sampai tidak bisa bernapas, ya. Nah, ternyata ini memicu kerusuhan, ya, protes di seluruh dunia, gitu. Jadi protes ini mungkin sudah seringkali banyak ketidakadilan terhadap warga kulit putih, ya, akhirnya menjadi urusan rasis, gitu ibaratnya, ya. George Floyd ini wafat, ya, saat di tempat, ya, saat para polisi itu menangkapnya. Lalu kemudian ini diprotes oleh seluruh kalangan, ya, menjadi ramai, bahkan menjadi gerakan anti rasis. Nah, jadi ada namanya gerakan Black Lives Matter, nah, gitu, ya. Dan ada satu cara membuat gerakan ini, yaitu dengan duduk begini, ya, berjongkok untuk menghormati, ya, George Floyd, ya. Gerakan ini menyebar luas sampai kemudian ya para polisi itu tentu saja ditangkap, diadili, ya, dipecat dengan tidak hormat, dan ya ini menjadi pengingat kita semua bahwa ya rasis itu memang sangat merugikan dan sangat berbahaya, memicu kemarahan. Oke. Lalu kemudian ada lagi muncul berita yang mengejutkan, ya, di Eropa sana, di pertengahan mulai tahun 2020 itu di negeri Prancis, ya. Kalau kita semua ingat, ya, ada satu peristiwa seorang guru di sekolah mengajarkan tentang kebebasan berbicara, dan beliau mencontohkan, ya, si guru itu mencontohkannya dengan menunjukkan kartun Nabi Muhammad. Nah, saat si guru itu mencontohkan melalui gambar kartun Nabi Muhammad itu sebagai satu ekspresi kebebasan berpendapat, maka ada salah satu muridnya yang marah, ya. Muridnya tersebut adalah Muslim, ya, merasa ini satu penghinaan, dan terjadilah satu peristiwa yang mengenaskan, ya. Murid tersebut memenggal kepala guru, ya. Kepala guru itu dipenggal, ya, karena dianggap telah menghina agamanya, keyakinannya, ya, tentang larangan tidak boleh menggambarkan Nabi.
Muhammad. Gitu. Gurunya dipenggal, lalu kemudian ini menjadi isu besar ya mendunia. Nah, tiba-tiba si presiden presiden Prancisnya mengeluarkan pernyataannya terkait dengan bahwa Prancis tidak akan menghentikan ya apa yang dilakukan guru tadi gitu ya. Jadi tetap akan menyuarakan kebebasan berpendapat dan menganggap itu sesuatu yang biasa buat mereka ya. Dan ini memicu kemarahan luar biasa, semakin parah ya. Dunia semakin parah, bahkan termasuk presiden kita Jokowi itu juga menyampaikan bahwa Prancis telah menyakiti umat Islam gitu. Dan ini membuat makin ramai dunia dengan boykot ya produk Prancis, boykot produk Prancis. Nah, ya produk Prancis apa aja sih biasanya ya, banyak sekali ya pakaian dan saya nyari-nyari produk Prancis yang ada di rumah cuman gantungan kunci. Jadi gantungan kunci saya buang aja. Ya, saya ikut boykot produk Prancis. Padahal yang bikin belum tentu itu dari Prancis. Gantungan kunci. Oke, ya itu cerita tentang situasi di negara lain ya. Dan di penghujung tahun 2020 ya Amerika telah melakukan pemilihan presiden dan pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Joe Biden. Nah, jadi Trump yang terpilih sebelumnya hanya menjabat satu periode saja ya, dianggap gagal dan ya, Trumpnya sendiri menganggap bahwa pemilu telah melakukan kecurangan ya, misalnya melakukan kecurangan. Jadi Presiden Trump melihat kekalahannya sebagai satu bentuk kecurangan gitu ya, entah benar atau tidak, yang pasti Trump kalah ya, dia gagal melanjutkan kepemimpinannya menjadi presiden Amerika di periode kedua gitu. Oke. Nah, maka presiden yang baru ini dari Partai Demokrat ya, Joe Biden, dan wakilnya perempuan. Oke, di Amerika sudah terjadi pergantian kepemimpinan. Lalu kita masuk ke berita lain ya. Banyak sekali di tahun 2020 ini selebritis yang wafat ya, meninggal dunia. Di Indonesia ini di awal tahun 2020 seorang aktris sinetron yang udah lama sakit ya, dia sinetron, bintang film dan sebagainya, dia terkena kanker ya. Siapakah dia? Ya, Ria Irawan ya, Irawan akhirnya wafat, kemudian nggak lama kemudian disusul juga oleh ibunya ya. Itu ibunya juga wafat juga, ada Irawan. Ya, semoga dapatkan tempat terbaik. Oke. Ini ceritanya dari Irawan. Lalu yang mengejutkan juga tidak lama kemudian di bulan April ya, seorang musisi terkenal ya, musisi pop Indonesia juga wafat ya. Siapa? Tentu saja semua mengingat ya, seorang Glenn Fredly ya. Fredly wafat karena sakit
Cukup mendadak juga ya berita kematiannya. Seorang yang sedang berada di puncak karir, sedang lagu-lagunya banyak hits. Glenn Fredly. Nah, yang makin mengejutkan lagi adalah setelah Glenn Fredly wafat juga seorang yang pas saat itu sedang menjadi tren lah di mana-mana, yaitu Godfather of Broken Heart, ya. Siapa lagi kalau bukan Didi Kempot, ya. Mas Didi Kempot ini di tahun 2020 namanya sedang berkibar, ya. Sesuatu yang luar biasa ketika lagu-lagunya diminati oleh kalangan milenial, ya, sobat ambyar. Ketika semua anak-anak muda menyanyikan lagu-lagu Didi Kempot, tiba-tiba Mas Didi Kempot meninggalkan, ya, dalam nama yang sedang di puncak, gitu ya. Mas Didi Kempot dia meninggal sebagai musisi legend, ya, wafat dalam kenyangan anak muda, ya, yang mungkin akan lama tidak tergantikan, ya, ambyar kita semua, ya. Oke, ya, banyak lagi sebetulnya ya selebritas yang meninggal di tahun 2020, dan yang buat saya paling mengejutkan juga adalah seorang yang saya idolakan dari sejak kecil, ya, seorang pemain bola, ya, Diego Armando Maradona, ya, sering dikenal juga sebagai si gol tangan Tuhan, ya, dari Argentina. Di masa kejayaannya si Maradona ini ya sebagai legend di dunia sepak bola, ya. Bagaimana cara menggiring bola, kemudian ya berbagai trik-trik bermain bola, udah jadi panutan para, ya, jadi idola para pesepak bola juga, ya. Jadi di masa kejayaannya Argentina itu memenangi Piala Dunia, kemudian ya di Napoli juga memenangi Liga Italia dan sebagainya, ya. Maradona, ya, wafat menjadi legenda bola. Lalu ya itu berita tentang yang menyedihkan. Nah, berita yang menyedihkan tapi juga menggembirakan di negara kita adalah bergeraknya KPK. Oke. KPK membuat gebrakan dengan menangkap 2 orang menteri, ya. Yang pertama Menteri KKP, ya. Menteri KKP ini pada saat pengangkatannya ramai karena beliau mencabut kebijakan Menteri KKP sebelumnya tentang ekspor benur, ya, benur. Nah, kebijakan itu dicabut, ya. Kemudian ternyata beliau terkena kasus suap dari ekspor benur itu. Ya, akhirnya ditangkap oleh KPK. Beliau dari Partai Gerindra. Nah, tapi kemudian nggak lama kemudian KPK juga menangkap satu lagi menteri, ya, dari Partai
PDIP. Jadi dua partai ini yang berseteru saat pemilu, ya, kemudian bersatu di parlemen. Ternyata keduanya menyumbang, ya, penghuni lapas korupsi. Oke, ya. Ini kasusnya adalah dana bansos, ya, bantuan sosial untuk COVID malah dikorupsi. Oke, ya. Jadi ini berita yang menyedihkan sekaligus menggembirakan. Gimana? Oke. KPK menangkap 2 orang. Oke. Lalu cerita berlanjut, ada keramaian di dunia maya ketika ada video syur mirip artis. Saya nggak akan gambarin karena saya tidak bisa menggambar mirip. Jadi tidak usah kita gambar. Lanjut saja, ya, kita ke berita yang lain. Berita yang sangat heboh adalah kepulangan seseorang yang ditunggu-tunggu oleh pengikutnya, ya, yaitu Muhammad Rizik Syihab. Bapak Muhammad Rizik Syihab pulang dari dari Arab, ya, dari Arab pulang ke Indonesia. Itu disambut oleh para jamaahnya, ya, jamaahnya menyambut. Kemudian beliau turun di Bandara Soekarno-Hatta dan saat itu menjadi satu berita besar juga, ya, kedatangannya karena jamaahnya yang menyambut banyak sekali. Okay. Nah, beliau pulang ke Indonesia. Oke. Di bandara disambut, dan penyambutan di bandara ini menjadi berita besar karena membuat kemacetan di Jakarta saat itu. Sampai maskapai penerbangan memberikan ganti rugi, mengembalikan tiket para penumpang yang tertunda keberangkatannya karena bandara macet. Okay. Lalu tidak berhenti sampai situ, ya. Ternyata beliau juga membuat acara pernikahan putrinya dilanjutkan dengan maulidan. Dan itu membuat kerumunan, ya, membuat kerumunan, dan di kerumunan ini tentu saja melanggar aturan PSBB, ya, aturan PSBB yang masih berlaku di Indonesia, di DKI juga, ya. Dan beliau katanya sudah membayar denda 50 juta, tapi situasi ini memicu keributan karena, ya, warga banyak protes karena ya pasti kerumunan seperti ini akan menimbulkan penyebaran COVID yang luar biasa. Lalu akibat dari kejadian ini memicu banyak peristiwa lanjutan, ya. Ada wali kota yang dipecat, ya, lalu kemudian juga Pangdam Jaya dipecat, kemudian sampai ke terakhir itu ada situasi di Rumah Sakit Umi di Bogor karena Muhammad Rizik Syihab diminta untuk tes swab, ya, tapi kemudian beliau tidak ada di rumah sakit ini. Lalu peristiwa ini memicu peristiwa besar, ya, yang kemudian sampai hari ini belum tuntas, ya, karena polisi memanggil beliau, ternyata tiba-tiba ada kejadian peristiwa penembakan pengawal Habib, ya. Peristiwanya malam-malam di tol,
Ya, menurut versi polisi, mereka diserang oleh pengawal, sementara menurut versi FPI bahwa orang-orang ini nggak dikenal, sehingga ya terjadilah korban jiwa ya, 6 orang pengawal FPI wafat. Nah, peristiwa ini masih terus diusut di pengadilan, tapi kemudian akhirnya Habib juga menyerahkan diri ya ke polisi dan sekarang sedang menunggu pengadilan gitu. Jadi Habib ditahan di polisi, gimana para pembelanya sekarang sedang bekerja bagaimana agar kasus ini bisa dituntaskan. Oke, ya polisi kira-kira begitu. Oke, nah itu situasi dengan kasus Habib Rizik. Dan di akhir tahun 2020, di akhir bulan Desember ini, satu peristiwa yang gara-gara ditangkapnya menteri ini, akhirnya ada reshuffle kabinet, ya, reshuffle kabinet. Gimana nulis reshuffle? Reshuffle menteri, ya. Ada beberapa menteri yang diganti. Dan yang mengejutkan menteri baru salah satunya adalah Sandiaga Uno. Ya, Sandiaga Uno masuk ke kabinet menggantikan Wisnu Tama sebagai Menparekraf. Gitu. Jadi yang tadinya Sandiaga Uno selalu menolak ketika ditawarin, kali ini menerima menjadi Menparekraf yang menggantikan Wisnu Tama, dan ada beberapa menteri lainnya ya, termasuk Menteri Kesehatan diganti, Mensos yang pernah korupsi juga diganti oleh Ibu Risma, dan Menteri KKP juga diganti. Lalu dengan masuknya Sandiaga Uno ini, maka kabinet yang sekarang ini dicap sebagai kabinet Capres 2024. Nah, kok bisa? Ya, di situ sekarang sudah ada Pak Prabowo yang kemungkinan juga mungkin akan mencalonkan diri lagi, ada Pak Sandiaga Uno, ada Bu Risma, ada ya mungkin menteri-menteri lain juga ya. Yang pasti di tahun 2020 ini ya kita mengalami situasi yang luar biasa, dan dari sejak awal sampai akhir tahun virus masih tetap ada. Berita gembiranya adalah Presiden akan menggratiskan vaksin, gitu ya, vaksin yang akan menjadi harapan untuk kita semua, ya, yang bisa mencegah penularan wabah virus ini terus berlarut-larut, dan vaksin ini diharapkan menjadi menjadi sesuatu yang menyelamatkan banyak hal ya, nggak cuma nyawa tapi juga ekonomi dan sebagainya. Maka itu menjadi berita baik buat kita semua, dan kita harapkan tahun 2020 yang sangat sulit ini segera berlalu dengan menyisakan banyak kenangan ya, dan kita sambut 2021 dengan penuh optimis. Sehat semua, dan mari kita tetap jaga persatuan. Terima kasih.